Eliano bisa main di banyak posisi, Shin Taeyong justru tak lihat spesialisasinya untuk timnas Indonesia. Ula Romeni resmi jalani proses naturalisasi, ini prediksi formasi terkuat timnas Indonesia. Update ranking FIFA timnas Indonesia hari ini, naik posisi meski kalah dari Jepang, ini penyebabnya. Eliano bisa main di banyak posisi, Shin Taeyong justru tak lihat spesialisasinya untuk timnas Indonesia. Eliano Raiders untuk kedua kalinya berturut-turut tak masuk skuad timnas Indonesia untuk pertandingan yakni lawan Cina, 15 Oktober 2024, dan lawan Jepang, 15 November 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong kembali tak memasukkan Eliano Raiders dalam daftar susunan pemain saat lawan Jepang, 15 November 2024. Masih segar diingatan bahwa Eliano juga dicoret Shin Taeyong pada laga sebelumnya lawan Cina tepat sebulan lalu, 15 Oktober 2024. Publik pun dibuat penasaran mengapa Shin Taeyong tidak memasukkan namanya secara beruntun untuk timnas Indonesia. Pasca laga lawan Jepang, pelatih asal Korea Selatan itu beralasan bila Eliano Raiders belum cukup baik masuk ke skuad pertandingan. Untuk Eliano Raiders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, kata Shin Taeyong kepada awak media di konferensi pers. Padahal Eliano Raiders adalah pemain yang sangat versatile, hingga bisa bermain di 3 posisi. Situs Transfermarkt melabeli Eliano memiliki kapasitas menyerang dan bertahan sama baiknya, dan menguasai peran bek kanan, gelandang serang dan winger kiri. Alih-alih mengambil keuntungan dari versatilenya Eliano, Shin Taeyong justru kemungkinan tidak bisa melihat spesialisasi posisi dari pemain PEC Zwolle tersebut. Eliano sejauh ini hanya mencatatkan menit bermain 45 menit dalam debutnya saat timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, 10 Oktober lalu. Sebelum debut tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pernah berujar kalau peluang Eliano main adalah tergantung kesiapan sang pemain ditempatkan di posisi mana. Kalau Eliano, saya rasa bisa main atau tidak, tergantung bagaimana kesiapan dia ditempatkan di mana, kata Arya Sinulinga. Tapi dia lincah dan oke, tambahnya. Dari ucapan Arya dipahami bila walaupun versatile, Eliano justru bersaing dengan banyak nama di timnas Indonesia dari berbagai posisi. Di posisi bek sayap kanan yang merupakan posisi natural Eliano Raiders sendiri, terdapat beberapa nama sebagai saingan. Sebut saja Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, lalu di sisi kiri ada Pratama Arhan, Shane Patinama dan Calvin Verdong. Di posisi winger, saingan Eliano ada Witan Sulaiman, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Itu pun belum ditambah penyerang timnas Indonesia yang biasa bermain sebagai winger seperti Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangoen. Meski belum berhasil jadi pilihan Shin Taeyong di timnas Indonesia, Eliano tetap bangga saat menjalani debut. Ini adalah momen yang sangat membanggakan, pertandingan pertama saya bersama timnas Indonesia, kata Eliano Raiders di Instagram. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan, tambahnya. Ula Romeni resmi jalani proses naturalisasi, ini prediksi formasi terkuat timnas Indonesia. Penyerang keturunan, Ula Romeni resmi menjadi pemain selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini terkonfirmasi melalui unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 16 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia, tulis Erick Thohir. Sebelumnya,
Penyerang FC Utrecht ini sudah hadir langsung menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2025. Sayang, pada pertandingan tersebut skuad Garuda dikalahkan Jepang dengan skor 0-4 melalui gol bunuh diri Justin Hubner serta kontribusi Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Kehadiran pemain berusia 24 tahun ini tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia, khususnya di lini depan yang selama ini selalu menjadi keluhan pelatih Shin Tae-yong. Apalagi, Ula Romeni merupakan salah satu pemain yang musim ini sangat diandalkan oleh FC Utrecht, dengan catatan 2 gol dari 10 pertandingan. Dengan formasi andalan Shin Tae-yong, yakni 3-4-3, Martin Paes masih akan tetap menjadi andalan di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Kemudian, trio lini belakang akan semakin kuat dengan hadirnya Mees Hilgers dan Kevin Dix yang baru saja menjalani debut saat melawan Jepang. Oleh karena itu, 3 pemain di posisi bertahan skuad Garuda akan diisi oleh Kevin Dix, Jai Itzes, dan Mees Hilgers. Selanjutnya, posisi bek sayap kiri masih akan tetap diisi oleh Kelvin Verdong. Sementara posisi bek sayap kanan adalah Sandy Walsh. Berlanjut ke lini tengah, duet Ivar Jenner dan Tom Haye masih tetap menjadi andalan Shin Tae-yong. Keduanya bisa dibilang sebagai gelandang terbaik Indonesia saat ini. Hadirnya Ula Romeni akan membuat STY lebih banyak memiliki pilihan di lini depan. Dengan demikian, trio lini depan akan diisi Rafael Struijk, Ula Romeni, dan Ragnar Oratmangoen. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, naik posisi meski kalah dari Jepang, ini penyebabnya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Sabtu, 16 November 2024. Meski kalah dari Jepang, Timnas Indonesia ternyata mengalami kenaikan 1 posisi dari peringkat 130 ke 129 dunia. Timnas Indonesia naik 1 posisi meski kehilangan 2,93 poin imbas kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Lantas, kok bisa Timnas Indonesia naik 1 posisi meski kehilangan poin di ranking FIFA? Hal itu imbas menurunnya sejumlah posisi negara Afrika yang sebelumnya berada di atas Timnas Indonesia. Rwanda turun 4 posisi dari peringkat 126 ke 130 dunia setelah kalah 0-1 dari Libya di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025. Kekalahan itu membuat Rwanda kehilangan 14,24 poin di ranking FIFA. Penurunan posisi juga dialami Republik Afrika Tengah. Efek kalah 0-1 dari Lesotho di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025, Republik Afrika Tengah kehilangan 14,66 poin dan turun 5 peringkat dari posisi 129 ke 134 dunia. Nasib serupa dialami tim Afrika lain, Gambia. Gambia kalah 1-2 dari Comoros juga di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025. Efek kekalahan itu, Gambia kehilangan 11,66 poin dan harus rela turun 3 posisi dari peringkat 128 ke 131 dunia. Efeknya positif bagi Timnas Indonesia, yang mana mereka menjadi meningkat posisinya karena sejumlah negara di atasnya mengalami pengurangan poin yang cukup tinggi. Namun, Timnas Indonesia juga disalip 2 negara, yakni Malaysia dan Niger. Malaysia naik 5 posisi dari peringkat 133 ke 128 dunia. Skuad Harimau Malaya naik 5 posisi setelah mendapatkan tambahan 2,97 poin efek menang 3-1 atas Laos dalam laga uji coba pada Kamis, 14 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Wakil Afrika, Niger, naik 4 posisi dari peringkat 131 ke 127 dunia. Mereka naik posisi setelah menang 4-0 atas Sudan di kualifikasi Piala Afrika 2025. Timnas Indonesia bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA November 2024 jika menang atau imbang saat menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat.